Pak Tarjo masuklah ke dalam dan alangkah kagetnya. Pak Tarjo ini ngelihat peserta yang uji nyali ini udah kayak si Rido tadi tuh nah guys. Udah ada di kursi goyang sambil sisiran-sisiran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ciramading. Ciramading ini menceritakan cerita-cerita dan pengalaman horor kalian. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita atau pengalaman horor dan mau ceritanya aku tayangin di YouTube aku, buruan langsung kirim cerita kalian guys. Untuk email dan link sosial media lainnya ada di deskripsi di bawah. Aku tunggu cerita kalian guys. Video kali ini kayak biasa, kisah-kisah horor. Jadi tetap tenang, enjoy dan jangan panik dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini, jangan kemana-mana biar gak ketinggalan cerita-cerita horornya. Mari kita merinding bareng guys, jangan lupa di subscribe. Cerita ini bercerita tentang seorang pelajar SMP yang katanya mereka ini kerasukan sosok nenek-nenek itu guys. Gara-gara mereka ini berkata kurang sopan di rumah angker. Mereka ini takabur di rumah kosong itu guys. Yang konon katanya rumah ini penuh dengan makhluk-makhluk goib dan tak kasat mata. Jadi daripada nunggu lama-lama, siapkan dulu pawang-pawang kalian guys. Jika sudah siap, kita mulai. Awal mula cerita ini di tahun 2015. Saat itu si Rizky ini masih duduk di kelas 8 SMP, berarti kelas 2 ya. Jadi si Rizky ini menceritakan pengalamannya saat dia dan 3 temannya, yang masing-masing namanya itu Rio, Rahmat, dan Rido. Mereka berempat ini satu sekolah guys, dan kebetulan mereka berempat ini masih ada ikatan saudara gitu, sepupuan lah jatuhnya. Nah, jadi katanya guys, kejadian ini terjadi gak jauh dari sekolah mereka. Di samping sekolah mereka ini ada satu rumah kosong yang udah lama gak ada yang nempatinnya. Menurut cerita dari warga sekitar nih guys, dulunya rumah ini nih ada seorang nenek tua yang tinggal di rumah itu. Anak-anak dari si nenek ini gak tahu kemana guys, gak pernah pulang. Dikarenakan mereka merantau di kota orang, ada juga di negeri orang, di mana-mana. Mereka ini merantau sampai-sampai gak pernah pulang sekalipun, hingga si nenek ini meninggal. Dan katanya juga guys, kata para warga sekitar, makam si nenek ini ada di belakang rumah itu. Itu pesan terakhir dari si nenek yang ditulis di sebuah kertas gitu guys. Oke, kita lanjut ceritanya guys. Jadi siap-siap dulu ya, biar kalian itu gak ketakutan dan gak panik. Yang mau buang air dulu deh, takutnya kalian beser dan ngompol. Jadi suatu hari mereka berempat ini menguji mental mereka atau nyali mereka untuk memasuki rumah itu dan mau mencari tahu kebenaran omongan-omongan dari para warga sekitar guys tentang mitos rumah angker si nenek itu. Menurut warga sekitar katanya setiap tengah malam si nenek ini selalu menampakkan dirinya di rumah itu dan mengganggu para warga yang lewat di depan rumahnya. Ada juga yang bilang guys, kursi goyang yang sering didudukin sama nenek itu suka bergerak-bergerak sendiri, gitu kata si warga sekitar. Karena mereka berempat ini bocah petualang, mereka ini nekat dan masuklah ke rumah angker itu. Dengan bagi 4, mereka ini memasuki rumah itu. Sampainya di dalam, mereka ini berpencar guys, sendiri-sendiri untuk mengeksplor rumah itu. Kejadian-kejadian ini pun mulai terjadi guys. Tapi si Rizky, Rio, sama si Rahmat ini santai aja mereka mengeksplor rumah angker itu. Dan yang paling beringas dan sok jagoan itu si Rido guys. Baru aja kaki dia ini melangkah masuk ke dalam rumah angker itu, mulut si Rido ini udah kayak nggak pernah disekolahin guys. Udah nggak ada tata keramanya gitu. Sosokan manggil makhluk-makhluk yang ada di sana dan nantangin mereka semua guys. Belum tahu dia akibatnya nanti. Ada kurang lebih 30 menit mereka berempat ini mengeksplor dan berpencar sendiri-sendiri di dalam rumah itu. Dan akhirnya mereka juga kumpul lagi di ruang tamu gitu guys, di ruang tamu rumah itu. Jadi mereka ini saling tanya jawab, mereka berempat ini saling bertanya ada kejadian apakah selama mengeksplor rumah itu. Lagi asik-asiknya mereka ini bertanya-tanya gitu tentang apa saja yang mereka lihat. Si Rido ini mulutnya tak kabur banget guys, rasanya pengen ditampol. Rido bilang kayak gini, ah omongan warga ini pada nggak benar semua. Buktinya dari tadi aku nggak ada
ngeliat apapun di sini, kata si Rido kayak gitu. Terus kelanjutannya kayak gini, kata Rido kayak gini guys, kalau memang benar-benar ada, coba datang ke sini, tampakin ke aku, kata si Rido kayak gitu. Beh, gayamu dodo, kata si Rahmat bilang ke si Rido kayak gitu. Nah, pas habis ngomong kayak gitu guys, tiba-tiba si Rido ini kayak mana ya, kepental gitu, kepelanting ya. Sontak 3 orang yang lain ini ngelihat si Rido kepelanting kayak itu, panik dan heran. Dan mereka bertiga pun langsung mendekatin si Rido yang terpental jauh gitu, nggak jauh lah, kira-kira semeteran. Nah pas disamperin sama mereka bertiga ini guys, si Rido ini yang kepelanting tadi, si Rido ini malah ketawa-tawa gitu, tapi suara ketawanya ini berubah guys, kayak suara, ya kayak mana sih nenek-nenek itu. Kalian pasti pernah dengar nenek kalian ketawa kan? Oke lanjut guys. Jadi mereka bertiga ini, Rizky, Rahmat, dan Rio, ngelihat si Rido yang kerasukan arwah nenek itu. Mereka bertiga ini bingung mau minta tolong sama siapa. Sementara sekarang tuh udah hampir jam 2 pagi. Nah waktu itu mereka ingat guys, kebetulan penjaga sekolah mereka ini guru ngaji gitu, pintar lah agamanya. Udah tinggi mungkin ilmunya dia tuh. Jadi si Rizky ini berlarilah ke rumah penjaga sekolah itu. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Ya udah deh, sebut saja namanya Pak Tarjo. Kira-kira ada 15 menitan si Rizky sama Pak Tarjo ini nyampe lah ke rumah yang sebelah sekolah itu yang angkat itu guys. Sampainya di lokasi dan Pak Tarjo pun masuk ke dalam. Pak Tarjo ini heran dengan tingkah lakunya si Rido ini guys. Pak Tarjo ini heran dengan kelakuan si Rido yang lagi sisiran rambut sambil duduk di kursi goyang si nenek itu dan dengan ketawa yang khas si nenek itu guys. Jadi si Rido ini dekatin sama Pak Tarjo. Nggak tahu lah mau diapain, mungkin mau diobatin. Sambil Pak Tarjo doa-doain dan sekali tepuk pundaknya siapa tadi, si Rido. Si Rido pun langsung sadar dan lemes gitu badannya. Langsunglah si Rido ini digendong sama Pak Tarjo ke rumahnya. Mereka bertiga pun ikut ke rumah Pak Tarjo, nggak mungkin tinggal. Diceramah-ceramahin lah mereka, dimarah-marahin, diomel-omelin sama Pak Tarjo mereka berempat itu. Dan mereka pun menyesal dengan perbuatan mereka yang sudah mengusik ya sosok tak kasat mata kayak gitu. Nah guys, sekitaran 2 minggu kemudian, mungkin gara-gara ulah mereka berempat itu yang masuk ke rumah si nenek yang apa sih yang sebelah sekolah itu, yang rumah kosong itu. Nah jadi suasana di kampung itu banyak sekali tragedi-tragedi atau teror-teror dari si nenek itu. Teror dari si nenek itu kira-kira ada 14 harian lah. Banyak sekali warga di sana yang melihat ya penampakan dari si nenek itu. Ada juga yang kemasukan si nenek itu dan masih banyak yang lainnya yang berikatan dengan si nenek itulah. Oh ya, jadi pernah sehabis kejadian si Rido geng si Rido itu, kira-kira ada ya 2 bulan kemudian lah, pernah ada anak-anak muda yang mendatangi rumah nenek itu guys. Kira-kira ada 7 orang anak muda lah yang mencoba untuk mendatangi rumah itu. Kayaknya mereka ini mau uji nyali juga. Jadi rumah itu sudah dinetralisir gitu sama tim mereka. Dan tibalah malam puncaknya untuk uji nyali. Jadi pas tengah-tengah malam mereka dan tim-tim mereka ini lagi siap-siap untuk uji nyali. Baru aja mau mulai mereka bertujuh tadi nih. Udah banyak kejadian-kejadian tak terduga di rumah itu. Mungkin bagi mereka ini udah hal biasa karena ini sudah menjadi ya kebiasaan mereka untuk nyari hantu mungkin ya. Dan acara pun mulai. Sekitar jam 1, peserta yang mau uji nyali ini sudah masuk di tengah-tengah ruang tamu rumah nenek itu. Dengan dibekali senter dan kamera di kepalanya gitu nah, yang pakai helm ada kamera. Ais, pasti kalian sudah pernah sih nonton uji nyali kayak gitu. Jadi baru 15 menit nih, baru 15 menit. Si peserta dari 7 orang yang datang tadi tiba-tiba kesungkur gitu dan beberapa kali kayak orang berontak-berontak gak karuan gitu. Terus 6 orang yang lainnya, tim mereka ini panik ngelihat peserta tadi, langsung mereka berenam nyamperin yang peserta kesurupan itu guys. Mereka berenam ini masuk ke ruang tamu yang ruang tengah itu, mencoba untuk mengobatin peserta yang berontak-berontak gak karuan itu. Namun usahanya sia-sia aja. Si nenek yang ada di dalam tubuh peserta yang sedang uji nyali itu gak mau keluar-keluar. Kayaknya si nenek ini marah, udah kedua kalinya si nenek ini terganggu sama ulah-ulah orang yang gak tanggung jawab. Mungkin karena suara berisik dari rumah angker si nenek ini, rumahnya itu gak jauh banget dari kayak rumah penjaga sekolah Pak Tarjo itu. Di ke rumah Pak Tarjo gak jauh lah jaraknya. Sampai-sampai Pak Tarjo ini kebangun tidurnya dan mencoba untuk mengecek sumber suara itu. Ternyata benar dugaan si Pak Tarjo ini.
Suara kegaduhan itu berasal dari rumah nenek yang nggak jauh dari rumahnya itu. Mungkin kayaknya ada berapa meter lah dari rumah Pak Tarjo. Datanglah Pak Tarjo ini ke rumah angker nenek itu. Alangkah kagetnya Pak Tarjo ngeliat ada 4 motor sudah parkir di depan rumah nenek. Tambah curiga Pak Tarjo, takutnya nih kejadian ini terulang lagi kayak bulan-bulan kemarin. Pak Tarjo masuklah ke dalam dan alangkah kagetnya. Pak Tarjo ini ngelihat peserta yang uji nyali ini udah kayak si Rido tadi itu nah guys. Udah ada di kursi goyang sambil sisiran-sisiran gitu. Tanpa basa-basi Pak Tarjo pun mulai mendekat dan mencoba membantu ngobatin peserta itu. Gak tahu apa yang diomongin sama Pak Tarjo, yang peserta ini langsung aja sadar dan lemas, hingga pingsan dan lemas. Jadi Pak Tarjo ini coba bilang ke mereka yang bertujuh itu, kalau jangan sembarangan masuk ke rumah ini. Ini udah terjadi 2 kalinya sama kalian. Waktu itu pernah juga ada 4 pemuda yang mencoba uji nyali di rumah nenek ini, kata Pak Tarjo bilang kayak gitu ke mereka bertujuh. Gara-gara mereka, kampung kami diteror sama arwah nenek ini yang gentayangan, yang gak terima rumahnya dimasukin sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, kata Pak Tarjo kayak gitu. Mereka bertujuh pun meminta maaf sama Pak Tarjo karena sudah lancang dan gak minta izin dulu untuk memasuki dan membuat acara uji nyali di rumah itu. Jadi Pak Tarjo bilang ke mereka untuk pulang dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Pak Tarjo pun ngasih kayak cairan kayak air gitu nah, kayak air untuk diminum sama peserta yang kerasukan tadi. Kata Pak Tarjo untuk jaga-jaga dan untuk menetralisir apa sih? Ya mungkin biar arwah si nenek itu nggak datang dan nggak merasukin teman yang tadi. Oke guys, sekian ceritanya dan bye bye.